Zulfa, Sabrina Rita, Esma Fitri, Ika Imtiaz, Mama Pramutika, and Nafis Altaburi. In this video, we will explain about affective, cognitive, and psychomotoric assessment instrument. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah, jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik ini adalah suatu proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dan juga dilakukan untuk memantau proses, kemudian kemajuan belajar dan juga perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Adapun tujuan dari penilaian ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Kemudian yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Dan yang ketiga itu adalah untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Dan tujuan yang terakhir yaitu memperbaiki hasil proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari penilaian tersebut. Yang pertama, itu adalah untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Dan yang kedua, itu memantau hasil belajarnya seperti apa yang telah dilakukan selama pembelajaran sudah dilalui oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar siswa, sehingga bisa diketahui kelemahan dan kekurangan dari peserta didik tersebut. Adapun teknik penilaian yang bisa dilakukan itu ada beberapa. Contohnya, yang pertama itu adalah observasi. Nah, observasi itu sendiri bisa dilakukan baik dari guru itu sendiri ataupun dari dalam siswanya sendiri. Dan juga observasi ini bisa dilakukan oleh teman sebayanya. Kemudian yang kedua adalah tes. Nah, tes ini juga dibagi menjadi dua, ada tes tertulis dan juga tes lisan. Untuk tes tertulis ini biasanya seperti pilihan ganda, uraian, seperti itu. Dan kemudian untuk tes lisannya itu biasanya dilakukan oleh siswa sendiri melalui menghafal materi-materi kemudian diteskan di depan gurunya. Kemudian juga ada tugas proyek, itu biasanya berupa portofolio seperti itu. Jenis penilaian yang pertama yaitu penilaian afektif. Penilaian afektif atau penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan, perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-harinya di dalam dan di luar kelas sebagai hasil dari pendidikan. Penilaian sikap ini ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam kompetensi dasar dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Untuk teknik dan bentuk instrumen penilaian afektif sendiri, itu ada dua, yaitu utama dan penunjang. Untuk penilaian utama itu berupa observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester yang dilaksanakan selama proses jam pelajaran. Yang kedua yaitu observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Dan bentuk penilaian kedua yaitu penilaian penunjang, yaitu penilaian antar teman dan penilaian diri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali sebelum ujian akhir semester. Untuk teknik dan instrumen penilaian afektif, teknik yang pertama adalah teknik observasi, itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi, daftar cek, dan skala penilaian dan juga rubrik. Kemudian teknik yang kedua yaitu penilaian diri. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar penilaian diri. Yang ketiga adalah penilaian teman sejawat, yang mana lembar instrumennya yang digunakan adalah lembar penilaian teman sejawat. Dan yang terakhir yaitu teknik jurnal dengan instrumen penilaian lembar jurnal. Kemudian yang kedua ada penilaian kognitif atau bisa disebut juga dengan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai.
Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Kemudian ada teknik dan bentuk instrumen penilaian kognitif, yaitu yang pertama itu teknik tes tertulis. Bentuk instrumennya itu benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian, atau melengkapi beserta uraian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan nilai. Kemudian ada tes tulisan, bentuk instrumennya itu menggunakan tanya jawab, tujuannya untuk mengecek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penugasan, bentuk instrumennya itu merupakan tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuannya untuk memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Yang terakhir ada teknik portofolio. Bentuk instrumennya berupa sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Tujuannya yaitu sebagai bahan guru untuk mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester. Yang selanjutnya ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar pada kompetensi ITI 4. Selanjutnya ada teknik dan bentuk instrumen penilaian psikomotorik. Yang pertama, penilaian keterampilan dibagi menjadi 3, yaitu kinerja untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan hasil atau produk. Selanjutnya proyek untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Dan yang terakhir ada portofolio, yaitu untuk sampel karya siswa terbaik dari kompetensi dasar pada kompetensi inti 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Nah, dalam penilaian psikomotorik ini terdapat teknik dan juga bentuk instrumen. Yang pertama, teknik yang digunakan itu biasanya dalam bentuk unjuk kerja, bagi kerja, atau praktik. Nah, instrumen dalam teknik ini menggunakan perintah dan daftar cek, skala penilaian atau rubrik. Contohnya itu praktik menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua ada teknik project. Nah, ini menggunakan lembar tugas dan daftar cek serta skala penilaian atau rubrik. Contohnya itu penghijauan. Yang ketiga, teknik yang digunakan adalah berupa produk. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini adalah lembar tugas dan daftar cek, skala penilaian atau rubrik. Nah, contohnya dalam teknik produk ini adalah dengan produk bioteknologi konvensional. Kemudian yang selanjutnya teknik portofolio. Instrumen yang digunakan adalah daftar cek dan contohnya adalah sampel karya-karya terbaik peserta didik yang telah disepakati pendidik bersama peserta didik. Dan yang terakhir adalah teknik tertulis dengan instrumen penilaian yaitu lembar tugas dan juga skala penilaian atau rubrik. Contohnya adalah laporan praktikum. That's all from us. Thank you for watching this video and wassalamualaikum.